Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di channel Gria ID Membangun Bersama. Hari ini gue lagi sama salah satu pengusaha muda lah, seorang entrepreneur. Amin. Dari Kayu Lab juga ya. Ada Mas Jerry di sebelah. Halo, gue Jerry. Halo Mas Jerry. Wih, nunduk banget. Menghormati yang tua dong. Kan kita masih muda. Masih muda ya. Mas Jerry, ini kita chit-chat aja nih. Jadi insya Allah kan nanti Gria tuh ingin kolaborasi lah dengan pengusaha muda di sektor mebel ya. Dari kapan sih berdirinya sampai udah jadi? Ini kan udah pabrik ya, jatuhnya udah factory lah. Enggak sih mas, masih kecil ini. Apa? Kecil. Ini masih kecil ya? Segini ya? Kecil. Di bidang industri mebel sih udah hampir 20 tahunan. 20 tahun ya? 20 tahun. Kebetulan itu ayah sama ibu yang ngejalaninnya. Cuman berdirinya Kayu Lab itu di tahun 2020. Kayu Labnya di 2020? Kayu Lab di 2020. Awalnya tuh gue bingung stigma masyarakat tuh kayak misalnya anak-anak, apalagi zaman-zamannya milenial ya. Kayak kita lihat tuh banyak yang kurang percaya sama produk-produk Jati karena desainnya yang kaku, ya. Desainnya yang gitu-gitu aja. Dan gitu. mungkin ya kebanyakan kan kalau untuk yang awamnya mengenal Jati itu mahal. Betul sekali. Ya kan gitu. Sedangkan sekarang sudah transisi ya. Pengrajin Jati juga sudah bisa mengkonvert itu ke bentuk yang lebih minimalis. Harganya juga yang lebih affordable lah ya. Ya, bisa dikatakan gitu. Terus jadi udah. Nah, terus di 2020 kayak gue tuh staff kayak misalnya daya tarik masyarakat tuh kayak kok kayak kurang gitu loh, atau mungkin nggak bisa mengikuti desain atau apa, dan akhirnya gue ketemu sama teman gue Reja, terus ngobrol terus sama Mas Rifki juga kan, kita ngobrol terus akhirnya kita tukar pikiran dan di waktu itulah terbentuknya Kayu Lab. Jadi Kayu Lab ini bisa dibilang kayak modernisasinya betul mebel-mebel Jepara ya. Modernisasinya mebel-mebel Jepara yang emang segmennya sih buat anak-anak muda terus yang karena kan umumnya biasanya kalau udah ngomong mebel tuh udah seleranya bapak-bapak, yes, ibu-ibu. Betul, yang ukir-ukiran banyak banget ya, yang gebyok gitu-gitu tuh ya. Betul. Nah itu kalau untuk lu sendiri Mas Jerry ini emang di sini juga produksi untuk gebyok gitu-gitu. Apa beda segmen? Unit buat produksi gebyok, ukir-ukir tetap jalan. Cuman kalau gue tetap lagi mau fokusin di Kayu Labnya. Kayu Labnya ya, yang minimalisnya itu ya. Minimalisnya itu yang futuristik, yang klasik, elegan lah. Nah itu apa aja sih biasanya Mas Jerry kayak bahan bakunya tuh selain Jati itu ada apa? Yang emang biasanya nih yang paling sering untuk dipakai di mebel? Kalau di Kayu Lab kita lebih dominan, lebih benar-benar fokuskan ke Jati ya. Cuman banyak customer yang by request. Kadang misalnya di meja makan itu minta top table-nya dikasih marmer, kita bisa eksekusi. Tergantung permintaannya aja sih. By request, balik lagi tadi ya. Betul. Nah cuman kalau nggak salah ada jenis HPL ya? HPL ada, multiplek ada. Itu ya, HPL tuh yang paling sering dipakai sama kalau nggak salah IKEA ya? IKEA-an tuh pakai HPL ya? IKEA, Informa, banyak sih yang dia pakai HPL gitu. Nah itu kalau nggak salah Kayu Lab tuh gini, biasanya kan kita kalau beli barang di brand lain lah katakan gitu, yang ada di franchise di mana-mana lah ya, dia biasanya cuma ngasih manual book ya. Betul, dia cuma kalau ngasih manual book. Sama Mas Jerry itu langsung after sales-nya langsung di. Nah kalau dari Kayu Lab kita ini sih full service, jadi kalau misalnya konsumen order kita nggak ngasih self service, tapi kita ngasih yang ada teknisi khusus, ada tukangnya khusus. Pokoknya konsumen tuh nggak usah repot-repot lagi, nggak usah ribet-ribet lagi, terima beres pokoknya. Mudah dan berbahaya. Gampang. Mas Jerry. Nah, Mas Jerry, ada nggak sih kayak jenis mebel yang tingkat kesulitannya paling rumit? Itu biasanya apa? Di sektor yang minimalis dulu deh. Jujur dari sekian banyak segmen furniture, dari ukiran, klasik, modern, minimalis, yang paling rumit tetap ukiran. Cuman dari bahan base, bahan utama tetap
lebih berat tuh, lebih susah tuh di minimalis. Di minimalis justru. Di yang minimalis, susah. karena kita lihat presisinya. Kalau misalnya ukiran kan kadang-kadang masih ketutup antara sisi kanan, sisi kiri itu ukirannya masih namanya handmade ya, kayu hasil dari tangan sendiri gitu kan. Itu kadang-kadang bisa nggak presisi tapi tetap kebantu sama ukirannya. Kalau minimalis itu bener-bener polos tuh. Jadi kalau misalnya kita look dari jauhan itu bener-bener harus presisi antara sisi kanan minimalis kiri. itu Lebih sulit. karena tingkat presisinya tadi. Begitu ditambah jenis minimalis pun juga nggak emang kayak melulu tentang simetris ya. Iya. Maksudnya nggak melulu cuman kayak kotak-kotak tok gitu ya. Enggak kotak-kotak. Cuman kan kita kan harus ini apa? Menyesuaikan juga sih Mas. Jadi kalau misalnya kayak ukuran, kadang-kadang ada yang, balik lagi kalau misalnya tadi kan request by custom, jadi nanti ukurannya, kadang-kadang tuh di setiap sudut-sudut ruangan tuh ada yang ruangannya ada yang menyusut atau apa, mengikuti konstruksi ruangan juga, itu justru yang malah agak bikin sulit. Oke. Ternyata justru itu tingkat kerumitannya ya di sektor minimalis itu ya. Kirain yang sulit itu kalau udah kayak, seleranya yang udah let's say usia 50 ke atas. Itu kan yang masih klasikal tuh. Klasikal, benar. Karena biasanya itu suka ada detailnya tuh ya, kayak entah ada ulir kembang lah, ukir-ukiran apanya lah. Berhubung kita main jati juga udah lama, terus main ukir-ukiran juga udah lama ya. Ya alhamdulillahnya kita udah bisa nguasain itu sih. Udah nguasain Justru itu. malah konsumen-konsumen yang kayak katakanlah anak-anak muda yang bener-bener mau lihat futuristik atau estetiknya itu yang kadang-kadang kita masih belum bisa baca kemauannya mereka gitu. Makanya agak sulitnya tuh di situ. Bakal matching nih kalau misalnya Gria tuh bersinergi atau bisa kolaboratif ya dengan Kayu Lab. Betul. Karena desain-desainnya Gria itu kan memang yang full of estetik banget, ngejarnya juga yang kayak konsep-konsep mezanin, terus yang terakota, semen exposure. Nah itu kayaknya cocok banget, yang itu kan yang kurang lebih bahan-bahan kayak di kafe-kafe sekarang tuh, Mas. Iya. Kan Kayu Lab juga sering kayak Sering nyuplai ke ya. kafe kok, Kayu Lab Sering ya? nyuplai ke kafe, terus Itu kalau itu pasti jati tuh. tergantung by request juga Mas. By request juga? Cuman kita saranin itu buat kafe-kafe, terus buat resto lebih enak sih pakai jati. Lebih enak pakai jati. Nah, beda sama pemakaian pribadi ya. Kalau misalnya pemakaian pribadi kan kita kan pakai kan ya emang rumah, harus kita bener-bener kita rawat, kita jaga, dan interior pun harus kita pergunainnya juga hati-hati gitu. Beda kalau misalnya kita taruh di resto, di coffee shop itu tuh kayak orang umum aja yang make, yang ya udah cuman make, nggak mikirin buat ngerawat, nggak mikirin buat apa. Jadi kita ngejar buat tingkat kualitas, kekuatannya juga. Iya. Jadi maksudnya ini bicara soal durability sama kayak merawatnya ya tadi. Betul. Ya. Kan kalau di rumah mungkin yang duduk kita doang. Ya, kalau di kita kafe juga beda-beda nih. Kita juga tahu posisi duduk yang bisa yang sekiranya bisa durability nih bahan nih kayu bisa awet, lebih tahan lama. Ya kan, let's say kalau di coffee shop kan kadang ada orang duduk tasnya masih begini, Nah, misal ya kan gitu kan. Terus Kalau juga di buat rumah ngangkat geser-geser atau apa kan. Tapi menarik nih, tadi Mas Jerry bilang ternyata kayu jati ya. Kayu jati itu baru muncul warnanya di 6 bulan ya? Berapa lama tuh? Baru muncul warna aslinya tuh? Gini sih, karakter kayu jati itu sekalipun udah dipotong, udah dibelah kayunya jadi buat base product, itu pertama finishing itu nggak kelihatan, apalagi udah campur tangan kena bahan sanding, filler, terus melamik gitu tuh bisa dikatakan ketutup. Cuman selama nanti pemakaian mungkin 3-6 bulan, dia tuh serat-serat jatinya, serat-serat kayunya tuh malah makin kelihatan. Makin kelihatan gitu. Itu menariknya jati ya. Nah ini kan sebenarnya ini fun fact ya, fakta menarik ya dari jati yang mungkin belum banyak orang tahu. Betul. Ya mungkin nanti bisa create desain yang lebih gila lagi dan berani lagi nih. Betul. Gimana caranya kayak memberikan full exposure dari warna jatinya. Gitu. Karena ternyata uniknya adalah jati tuh nggak di awal banget tuh nongol warnanya ya. Kayak gitu. Kayak contoh-contoh aja kayak misalnya rumah-rumah gebyok gitu, rumah-rumah tua, rumah gebyok, kayak gitu kan. Banyak yang bener-bener kayu-kayunya bagus ya, emang mungkin dia kan usia kayunya juga semakin tua tuh makin tua jadi. ya? Jadi tua-tua keladi jadi. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Dan itu kenapa kayu jati bisa dibilang punya nilai investasinya. Betul. Karena kalau dijual itu makin mahal. Makin mahal. Dan kayu jati pun tuh nggak bakalan habis dimakan usia model gitu loh. Apalagi kalau misalnya kayak jati,
konsumen beli tahun 2022 sorry 2022 ya mungkin di 2028 atau 2000 sampai 2030 bahkan sampai banyak kan sekarang yang oh ini saya beli ini masih beli jati ini dari orang tua saya ini saya diwarisin nyatanya kan masih bagus masih Iya, jadi maksudnya ternyata setiap kalau ada jual beli jati yang ditanya periodenya. Dari juga. kapan nih kayu kan gitu ya. Iya betul. Jadi itu maksudnya bukti kalau emang kayu jati itu punya nilai investasi gitu. Jadi kenapa mungkin harga lebih mahal? Cuman bedanya di kayu lab ya dia mengkonversi semua itu jadi yang lebih dinamis lah ya. Lebih kekinian yang emang budgetnya juga emang usia-usia milenial juga. Betul. Nah, ke depan nih Mas, kira-kira Mas Jerry apa nih yang akan Mas Jerry explore lagi nih dari kayu lab atau di dunia permebelan ini nih? Tetap ngikutin ini sih Mas, zaman eranya sekarang. Kalau dulu ya, gua industri mebel ya emang ukir-ukir tok gitu. Kalau basic dari kayu jati tuh rata-rata ya ukir dan ukir. Cuman makanya di 2020 gue nyetusin kenapa adanya kayu lab itu. Gue pengen bikin tuh yang dulu base-nya emang desain model-model multiplex HPL. Multiplex itu ya? Ya, cuman sekarang nih pengen gue konversikan dari multiplex ke jati gitu loh. Jadi desainnya dapet, estetiknya dapet, durability-nya pasti banget dapet. Yes, karena emang itu jaminannya jati. Jati. Kan gitu ya. Karena emang kayu ya, sejatinya jati. Instagramnya apa? Instagram nanti ada di sini nih. Kayu Lab ada di bawah Kayu Lab ya. Nah, oke nih, Mas Jerry thank you banget udah sharing nih. Siap buat teman-teman, guys jangan lupa untuk like, share, komen, follow juga Instagramnya Kayu Lab. Oke, thanks for watching. Kalau gitu, gue Riang, gue Jerry, pamit undur diri. Adios. Adios.